Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raisa Snetrianu dari kelas Gizi 2A dengan NIM 230702600027. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait sistem penginderaan terutama pada indera pengecap atau yang biasa kita sebut sebagai lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah ini dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Jadi dengan adanya indera pengecap ini, kita dapat menikmati rasa makanan dan minuman. Secara garis besar, lidah dibagi menjadi dua, yaitu 2/3 bagian depan yang disebut apex dan 1/3 bagian belakang yang disebut dengan dorsum. Lidah secara anatomi dibagi menjadi atas 3 bagian. Pertama ada apex linguae atau ujung lidah, yang kedua ada corpus atau dorsum linguae atau badan punggung lidah, yang ketiga ada radix linguae atau pangkal lidah. Dalam permukaan lidah terdapat papilia, yang di dalamnya terdapat lebih dari 10.000 tunas pengecap atau sel reseptor. Papilia ini berfungsi untuk membantu memegang makanan saat makanan tersebut masuk ke dalam mulut kita. Papilia ini memiliki kuncup pengecap untuk menentukan apakah suatu makanan berasa manis, asam, pahit, atau bahkan asin. Lidah memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara, sebagai pengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan, merasakan panas, dingin, kasar, dan juga halus. Terdapat 6 sensasi penimbul rasa. Pertama pada rasa pahit yang ditimbulkan oleh alkaloid. Alkaloid ini merupakan zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya seperti kina, kafein, nikotin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada rasa asin yang ditimbulkan oleh kation natrium, kalium, dan kalsium. Yang ketiga ada rasa manis. Manis ditimbulkan oleh gugus OH- dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino TRT. Dan yang terakhir ada rasa asam yang ditimbulkan oleh ion H+. Next, ada 4 rasa dasar yang dapat dideteksi oleh lidah manusia. Dan masing-masing rasa memiliki area spesifik yang dapat kita lihat dari peta rasa pada lidah ini. Pertama ada rasa manis yang sebagian besar terletak di ujung lidah. Yang kedua ada rasa asam yang letaknya tersebar di sepanjang sisi depan lidah. Yang ketiga ada rasa asin yang terletak di bagian samping lidah agak ke belakang. Dan yang terakhir ada rasa pahit yang sebagian besar terletak di bagian belakang lidah. Di dalam lidah dan rongga mulut terdapat saliva atau yang biasa dikenal sebagai air liur. Saliva ini merupakan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang terletak di sekitar mulut. Saliva memiliki beberapa fungsi penting, antara lain membantu proses pencernaan awal dengan menggunakan enzim amilase yang mulai memecah lemak. Selanjutnya, melumasi makanan sehingga kita lebih mudah untuk menelan makanan. Dan yang ketiga adalah menjaga kelembaban mulut dan membantu kita dalam berbicara, sehingga kita dapat berbicara dengan lancar. Saliva tersusun dari air sekitar 70 hingga 99%. Selanjutnya, glikoprotein yang dihasilkan oleh sublingualis. Setelah itu ada enzim pencernaan yang disebut petialin yang hanya dapat bekerja dalam suasana asam, serta garam alkali yang sifatnya basa, dan yang lain-lain seperti sel epitel, gas karbon dioksida, dan bakteri. Lidah merupakan kumpulan dari otot. Otot-otot lidah memiliki arah yang berbeda-beda, fleksibel bergerak ke segala arah. Lidah ada 2 jenis otot. Yang pertama ada otot intrinsik yang membuat lidah mampu mengubah-ubah, seperti memanjang, memendek, membulat. Yang kedua ada otot ekstrinsik, yaitu membuat lidah dapat bergerak mengelilingi rongga mulut, menekan langit-langit dan gigi, kemudian mendorongnya masuk ke faring. Next, cara kerja lidah. Pertama, makanan atau minuman yang telah berupa larutan dalam mulut, kemudian merangsang ujung-ujung syaraf pengecap. Lalu diteruskan ke pusat syaraf pengecap di otak. Kemudian, otak menanggapi rangsangan, sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Next, kuncup pengecap. Apa sih itu kuncup pengecap?
Kuncup pengecap merupakan kumpulan sel reseptor rasa yang terletak di berbagai tempat di seluruh rongga mulut, termasuk lidah, langit-langit mulut, faring, dan epiglotis. Kuncup pengecap tersusun dari sel pendukung dan sel pengecap yang bentuknya memanjang dan memiliki mikrofili. Dalam mikrofili, terdapat reseptor molekul protein yang menyebabkan otak dapat mengenali 5 pengecap dasar, yaitu manis, asin, pahit, asam, dan umami. Umami sendiri adalah sebuah sensasi pengecap yang dihasilkan oleh MSG dan glutamat lainnya yang berasal dari makanan yang difermentasi. Sel kecap akan bergenerasi setiap 10 hari dan digantikan oleh sel sustentakular yang menjadi sel kecap. Next, ada macam-macam papila lidah. Pertama ada papila filiformis yang banyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecapan. Filiformis merupakan penonjolan berbentuk seperti konus. Yang kedua ada papila circumvallata, yaitu memiliki bentuk V dan terdapat 8 hingga 12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah. Circumvallata merupakan papila yang sangat besar dengan permukaan menutupi papila lainnya. Yang ketiga ada papila fungiformis. Papila fungiformis ini merupakan penonjolan dengan tangkai kecil yang menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan biasanya berbentuk seperti jamur. Yang keempat ada papila foliata. Papila foliata ini merupakan penonjolan yang sangat padat yang sepanjang pinggir atau samping belakang lidah. Papila ini mengandung puting perasa. Next, pensyarafan pada lidah. Pensyarafan pada lidah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama ada saraf sensoris untuk mensarafi 2/3 anterior oleh lingualis dan 1/3 posterior oleh nervus, glossofaring, dan vagus. Yang kedua ini ada saraf pengecap untuk mensarafi 2/3 anterior oleh serabut-serabut facialis dan 1/3 posterior oleh glossofaring. Yang ketiga adalah saraf motorik untuk mensarafi otot-otot lidah, yaitu otot-otot styloglossus, hyglossus, dan genioglossus. Next, kelainan dan penyakit pada indera pengecap. Pertama ada sariawan. Sariawan ini merupakan suatu luka terbuka yang kecil di dalam mulut yang menimbulkan rasa nyeri. Sariawan biasanya tuh tampak sebagai bintik bulat putih dengan pinggiran yang berwarna merah. Selanjutnya ada peradangan lidah atau glossitis. Glossitis yaitu peradangan lidah yang menahun atau kronis. Gejalanya adalah terdapat benjolan-benjolan dan lendir yang menutupi lidah. Timbul pada orang yang mengalami gangguan pencernaan atau infeksi gigi. Gejala ini itu adalah lidah yang lembek dan pucat dengan bekas gigitan pada bagian pinggirannya. Yang terakhir ada leukoplakia, yaitu gejalanya ditandai dengan bercak-bercak putih yang tebal pada permukaan lidah. Biasanya ini tuh terjadi pada perokok berat. Next, ada beberapa gangguan pada pengecapan seperti aguesia, itu merupakan kehilangan kemampuan untuk mengecap. Yang kedua ada hipogesia, itu penurunan kemampuan untuk mengecap. Yang ketiga ada digesia atau berubahnya pengecapan karena adanya persepsi rasa pada mulut di mana tidak terdapat molekul yang merangsang sel kecap. Digesia ini biasanya disertai dengan sindrom mulut terbakar dan biasanya terdapat pada orang usia tua. Oke, sekian penjelasan yang bisa aku berikan mengenai tentang sistem penginderaan atau lebih tepatnya indera pengecap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.